Di sini aja mas. Benar kan ya? Ini mas, sate kelatak Mak Adi. Nggih mas, sate kelatak Mak Adi. Ya di sini tempatnya mas. Oke siap. Berapa mas? 8.000 saja mas. Oke, ini ya mas, 8.000-nya. Matur nuwun mas. Nggih, kami. Semoga suka mas. Rekomendasi saya belum pernah meleset. Yowis, saya tinggal ya mas. Waduh, oke juga nih kayaknya. Monggo, pesan apa mas? Iya mas. Ada apa aja ya? Oh ya banyak. Sate kelatak, nasi goreng kambing, balungan, tongseng, gulai. Tapi yang paling laku ya sate kelatak mas. Wah, sate kelatak. Piro mas? Sate kelatak sama nasi, minum, semua sudah sesuai di sini aja mas, di menu. Oke, satu ya mas. Satu porsi atau satu basko mas? Hehe, bercanda ya mas. Satu porsi pakai nasi sama minum. Atas nama siapa mas? Monggo dituliskan saja. Oke, nama Dimas. Oke, siap. Ini ya mas. Laper nih saya. Nah, di sini aja ya. Di meja luar saja. Monggo. Kalau sate ya mesti nunggu mas, dibakar dulu soalnya. Hehe. Sing sabar ya. Anu mas, baru pertama kali makan sate kelatak. Hehe. Iya mas. Penasaran aja. Tadi itu saya dibawa sama mas becaknya. Katanya sih sate kelatak di sini enak-enak ya. Saya mampir deh ke sini. Walah, asli mana sih mas? Kok bisa main-main ke Jogja? Dari Jakarta mas. Kesini tuh ada urusan kerja, bisnis trip. Ya, semoga suka lah mas. Di sepanjang jalan Imogiri Timur ini kan, sebenarnya masih saudara saya semua yang jualan sate kelatak itu. Tapi pelopor aslinya ya Pak Jupai ini itu mas. Loh, tapi di papan itu ada tulisan pelopor sate kelatak besar-besar loh. Kalau Mak Adi itu kan mama saya mas, anak Pak Jupai ini juga, kakek saya itu. Nah, ya sebenarnya kami itu pelopor bumbu sate kelatak mas. Nah kalau dulunya kan pakai garam kasar tok, sekarang ditambah ya sedikit-dikit minyak sama merica lah mas, supaya lebih kerasa gurihnya. Ya beda mas kalau sate kelatak ini. Dengan pakai garam saja kan daging kambing mudanya itu loh, rasanya akan lebih keluar mas. Biasanya orang-orang sudah jatuh cinta mas pada gigitan pertama. Ntar lek wis mateng bisa dicobain mas. Oke, berarti bedanya apa mas kalau saya beli di kedai lain? Ya kalau kamu itu mas punya spesialisasi masing-masing selain sate kelatak. Ya kalau masnya pas datangnya lagi ada, ya tak bagiin. Ada namanya kronyos. Ya kalau hari ini udah habis mas. Kalau di sini sendiri ya itu biasanya kronyos mas. Ya kurang lebih daging yang banyak lemak-lemak daging itu kambing. Ya digoreng. Wah, soalnya lemak itu kan ya banyak minyak kaldunya mas. Jadinya ya rasa kaldu kambing lebih gurih sama kriuk-kriuk itu mas dari digoreng itu. Ya cuman ya kalau lemak itu ya kami stok dikit mas. Ya cepet habis. Enak itu sebenarnya. Cuman ya kolesterol. Tapi ini bahan dasarnya kambing kan ya mas? Kok nggak amis-amis banget ya? Kalau kambing tuh bukan amis mas, orang ngomongnya perengus. Nah ya tapi sing banyak bikin wangi neng gak ada perengus-perengusnya iku
Ya kita bersaudara ini punya peternakan mas bener. Jadi ya kambing yang dipakai ya sudah dipilih mas. Umurnya pasti di bawah 1 tahun. Jadi ya empuk. Ya nggak bau mas. Oh, kalau saya sebenarnya nggak masalah mas, bau kambing. Kalau di sini wedus ya mas. Ha, iya mas. Wedus gembel itu loh yang kami pakai. Nah, udah selesai nih pesanan Mas Dimas. Monggo dicobain mas. Oke, Bismillah. Bener gurih ya mas. Biasanya sate-sate Jawa emang manis sih. Iya mas. Ya tadi itu pakai garam kasar bumbu utamanya. Kalau dulu kan bumbu satu-satunya. Ya sebenarnya awal mulai juga kalau garam kasar ketemu api kan meletus-meletus mas. Bunyinya kelatak-kelatak. Makanya nama dari situ, sate kelatak. Benar sekali mas. Tapi kalau gini saja lebih simpel. Tapi rasa gurih lebih keluar ya mas ya. Mungkin justru karena nggak ketutupan banyak bumbu juga ya. Rasanya jadi asin, gurih, dan daging banget sih. Empuk juga. Nggak jauh-jauh mas dari selera mulut saya. Meskipun orang jauh. Hehe. Lah ya bagus kalau emang suka mas. Wes, monggo dicoba pakai kuah gulainya. Iki yang bikin gurih-gurih itu loh. Hehe. Ojo dianggurin toh mas. Lah, iya mas. Dagingnya jadi rasa gulai. Loh, jangan mas. Jangan dicampur sama dagingnya. Wes, coba digigit dulu. Terusannya kuah gulanya dimakan pakai nasi. Saya coba lagi. Sesuai yang mas suruh. Oke banget nih. Untung ada masnya nih. Jadi tahu saya. Jadi nggak nyampur ya mas. Rasa gulainya malah jadi pelengkap. Ringan banget. Bikin seger sih mulut saya. Tapi ya mas, saya sukanya tuh karena dagingnya nggak gosong. Jadi nggak ada pahit-pahitnya. Memang beda sih saya lihat dari sate-sate pada umumnya. Apalagi Jakarta masih jarang banget nih pakai besi lagi kan jadi tusuknya. Nah juga rasanya matang-matang aja sih. Masih empuk juga. Ya iya mas. Pakai jeruji besi itu ternyata bikin matangnya sampai merata mas. Sampai dalam. Nah iya mas. Kok bisa pakai jeruji besi mas? Yo kalau sejarahnya ya dulu kakek saya itu Pak Jupaini itu menggunakan yang ada lah mas. Ya dulu kan susah nyari tusuk bambu itu. Akhirnya yo beli jeruji besi sepeda ontel Jowo dari bengkel-bengkel sekitaran jalan Imogiri Timur ini mas. Saya tadi bener kata mas ya. Kok ternyata lebih matang merata. Ya gitu mas. Ya sama lah. Sama asal muasal penggunaan garam kasar itu mas. Kan dulu tuh bulet-bulet besar-besar. Ya karena sulit nemuin garam halus. Mas, tapi dari tadi ya saya makan pakai nasi. Memang jadi lebih enak sih. Daging kambingnya asin, pakai kuahnya ringan, gurih, campur nasi panas. Wah, top. Saya jadi kenang banget nih. Terima kasih banyak loh mas ya. Saya jadi temenin ngobrol-ngobrol kayak gini. Tehnya manisnya enak sih ini mas. Wah, memang top sih dari tadi mas. Makanannya, minumannya. Nah kalau itu gulanya mas, gula batu Jowo. Ya mungkin beda ya mas. Sama sing Jakarta. Tapi ya memang mas, salah satunya yaitu orang-orang bilang manisnya lebih alami. Yo jadi ciri khas Jawa mas. Ya mau Jogja lah. Terima kasih mas. Ngomong-ngomong, berapa nih saya harus bayar? Udah waktunya kembali juga saya.
Oke, sebentar ya mas, tak hitung sih. Ah, sekian mas. Oke, sebentar ya mas. Waduh, di mana ya? Ya apa mas, gimana? Dompetku ketinggalan di becak.